Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita hadir untuk kita mau beribadah pada hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang gak pernah habis di hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami Tuhan ingin memberikan dari setiap apa yang kami miliki untuk Engkau Tuhan. Biarlah semuanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bukan karena kuat gagah kami. Bukan karena kehebatan kami. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan bersama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan lebih baik Tuhan satu hari. Lebih baik satu hari. Amin. Yes, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kemurahan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami mau menikmati Tuhan kemurahan. Engkau tempat pertama kami, Engkaulah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa bagi kami, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi hidup kami Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan, aku ada saat ini, yes Lord. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan sangat berkuasa. Amin. Tuhan sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu berkuasa. Karena Dia memang Allah yang dahsyat. Dia Allah yang sangat-sangat hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau berkuasa Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan, Tuhan Allah kita. Tuhan, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Haleluya, Dia sangat dahsyat, amin. Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Pada saat Bapak Ibu belum terima, itu yang terbaik buat Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru.
berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh ada datang ke hadapan Tuhan, kami boleh ibadah sama-sama, kami boleh beri persembahan hidup kami buat Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat semua kebaikan yang Tuhan beri, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kami hari ini. Bicara buat kami Tuhan, kuasai pikiran kami, hati kami, roh kami Tuhan. Biar apa yang jadi hikmat-Mu, pikiran-Mu, rencana-Mu, firman-Mu, kehendak-Mu itu terjadi buat kami dan kami mengerti hari ini. Terima kasih Bapak, bicara buat kami supaya kami siap dengar firman-Mu. Kami sampai itu dibentuk, dididik, diajar dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya berdoa kita ada semua dalam keadaan diberkati Tuhan untuk seluruh jemaat, pengerja, gembala, pemimpin dari GBI Sungai Yordan. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini biar kita punya hati yang lemah lembut untuk diajar, untuk belajar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan kepingin, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancang dalam hidup Anda dan saya hari ini. Biar hari ini kita berikan waktu kita sama-sama untuk belajar tentang iman hari ini Bapak Ibu. Kita semua tahu kita berada dalam keadaan pandemik di seluruh dunia. Kita dalam keadaan yang tidak menentu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu bahkan dalam 1-2 hari ke depan apa yang terjadi nanti. Apakah akan lebih baik atau lebih buruk, kita nggak tahu. Yang kita tahu saat ini keadaan sudah tidak terkendali, seluruh dunia sedang kacau, sedang chaos, dan kita perlu Tuhan lebih daripada sebelumnya Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kehancuran, kerusakan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya bahkan kadang. Hari ini kita melihat ada banyak sekali kasus-kasus perceraian di satu kota di
Jawa Barat dalam sebulan ada 2.000 kasus perceraian yang terdaftar. Kehancuran yang disebabkan luar biasa sekali. Orang sudah tidak lagi mampu bertahan dengan cara yang biasa. Kita perlu bertahan dengan kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Biar kita baca sama-sama ya, Alkitab kita, kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dia berkata ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata lebih bagus, dia berkata ini, faith is believing something, acting as it is already done, and it will be done, and it will be so done as you have believed. Jadi iman itu adalah percaya kepada segala sesuatu dan bertingkah, berlaku seakan-akan sudah terjadi, Bapak Ibu. Dan kalau kita bertingkah, kita berlaku seakan-akan sudah terjadi, maka hal itu akan dilakukan kepada kita. Kata firman. Jadi hari ini kita perlu sadar bahwa iman itu bukan perasaan. Oh, aku percaya. Bukan, Bapak Ibu. Iman dan percaya itu berbeda. Percaya itu sebuah perasaan. Iman adalah sebuah tindakan. Jadi kalau Anda hanya percaya, tapi Anda tidak bergerak, Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak beriman. Anda hanya sekedar percaya, itu namanya sugesti. Nah, hari ini saya berdoa kita sama-sama diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, diberikan roh teachable spirit yang mudah diajar untuk kita mengerti baik-baik apa yang sedang Tuhan mau lakukan dalam hidup Anda dan saya, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita dicatat ada 5 jenis iman. Dan kita belajar baik-baik ya. Kita ini ada di mana dari 5 ini? Apakah kita ada di bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelimanya? Yang mana kita, di mana kita akan menentukan hasil hidup kita hari ini, Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik yang pertama ya. Yakobus pasal 2 ayat 16. Yakobus pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Dia berkata ini. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi, hanya ngomong ya Bapak Ibu, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi, mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau berkata bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah sekarang engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan kekuatannya atau seremnya ayat ini, Bapak Ibu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini, but we don't know of vain man that faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan itu mati, Bapak Ibu. Jadi ada satu jenis iman yang pertama, namanya adalah dead faith. Iman yang mati, iman yang nggak ada gunanya, Bapak. Jadi Alkitab menulis, dia ini berkata, oh, pakailah pakaian panas, kain panas, pergilah makanlah sampai kenyang. Tapi nggak berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Dan yang bahaya ini, ternyata tanpa sadar di gereja, banyak sekali orang yang masuk kategori dead faith ini. Kita berdoa buat orang-orang, jalanan, kita berdoa buat orang-orang panti jompo, kita berdoa buat orang-orang miskin, supaya mereka diberkati, supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa menikmati hidup. Tapi kita tidak melakukan apapun buat mereka. Dead faith. Percaya, mereka percaya, Bapak Ibu. Orang-orang ini percaya sama Tuhan, percaya pada Yesus, yes. Tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Mereka tidak melakukan sesuatu seakan-akan, oh aku percaya orang-orang di jalanan itu pasti bisa makan. Lewat aku akan pergi dan berikan itu buat mereka. No, they just pray. Dan ini jadi penyebab salah satu masalah terbesar dalam hidup orang Kristen hari ini. Yang bikin masalah hidup kita susah, itu bukan karena kita kurang iman, Bapak. Bukan karena kita kurang doa, bukan. Tapi masalahnya adalah karena kita kebanyakan doa, kurang gerak. Iman yang mati, kata firman, itu adalah iman tanpa perbuatan. Iman yang cuma menunggu. Oh, aku percaya, aku akan diberkati. Tapi kalau aku diberkati, kalau ada kerjaan ya aku kerjain, kalau nggak ada ya udah, nggak nyari. Kalau ada yang ngasih ya aku terima, kalau nggak ada yang ngasih ya udah gimana? Ini iman yang mati, iman yang tidak berbuat apapun, tidak bergerak, hanya menunggu. Hanya percaya, dia bisa hafal firman, dia bisa hafal ayat-ayat, dia bisa berdoa indah, pelayanan rajin, semua bagus, tapi nggak berbuat apa-apa. Just believe. Hanya percaya, tapi nggak bergerak.
Dan ingat baik-baik, iman itu bukan perasaan, iman bukan percaya. Iman adalah tindakan. Kita percaya dan kita bergerak, kita melangkah, itu iman Bapak Ibu. Jadi kita perlu baik-baik mengerti dan hati-hati. Ada banyak orang Kristen hari ini terjebak di iman yang salah. Kita ke gereja tetap benar. Kita ibadah tetap benar. Kita baca firman, tapi waktu kita tidak bergerak, kita percaya Yesus tapi kita tidak bergerak. Kategori firman kita katakan iman kita mati loh Bapak Ibu. Dead faith, nggak ada gunanya, percuma. Dalam kitab Roma dijelaskan lebih bagus. Kitab Roma pasal 4 ayat 2 sampai ayat 4. Ini kisah tentang Abraham. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Lalu percayalah Abraham, dia percaya dulu, belum iman ya Bapak Ibu. Percayalah dulu kepada Allah, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Nah, percaya ini percaya apa sekarang? Ayat yang keempat. Kalau ada orang, jadi dia ngomong, Abraham percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Jadi Alkitab menulis, percayalah Abraham kepada Tuhan. Percayanya dulu Mas Ian. Tapi begitu dia melakukannya, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dia one step further. Dia memperhitungkan itu sebagai kebenaran waktu kita mengerjakannya. Ayat 4 ditulis dengan jelas. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak dihitung sebagai hadiah. Jadi bukan, oh Anda percaya, Anda melangkah, maka Tuhan ya udah, aku kasih hadiah deh, cincailah. Enggak Bapak Ibu. Diberikan sebagai hak. Hak itu berarti sesuatu yang pasti Anda terima. Pasti. Jadi waktu Anda percaya, Anda melakukan, Anda melangkah, pasti Anda terima hasil. Itu kata firman. Dan kita percaya Tuhan, saya berdoa ini, jangan kita terjebak dalam dead faith. Cuman percaya, kita ke gereja, kita ibadah, tapi kita nggak melangkah. Kita akan kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita akan kehilangan semua janji yang diberikan Tuhan. Kita nggak akan menikmati apa-apa dalam hidup ini. Jadi saya berdoa kalau ada di antara kita yang berkata, oh saya kayaknya ada di situ Pak. Kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu ya. Saya berada di dalam area dead faith. Ayo kita berubah nanti. Kita lihat nanti pelan-pelan. Dari dead faith kita akan berpindah sampai ke iman yang kelima. Iman kedua kata Alkitab. Ada namanya vain faith. Iman yang sia-sia, iman yang percuma. 1 Korintus 15 ayat 16 Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 19. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata ini, if Christ be not raised, your faith is vain. Imanmu percuma, sia-sia. Demikian jugalah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita percaya Tuhan hanya pada saat kita hidup, kita ini paling malang katanya. Paling kasihan katanya. Kenapa? Nanti kita belajar. Tapi ini jadi satu rangkaian Bapak Ibu. Saya ngomong dulu, kalau seandainya Kristus sudah dibangkitkan itu sia-sia. Kita percaya itu sia-sia Bapak Ibu. Jadi ada namanya iman yang sia-sia. Vain faith. Beriman, percaya, tapi sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi dia berkata ini, contoh orang vain faith itu begini. Oh saya percaya Kristus. Tapi kalau ditanya, apakah Anda percaya kalau Yesus itu pernah bangkit orang mati? Atau Anda percaya nggak ada orang pernah bisa buat mujizat 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang? Ada Bapak Ibu orang-orang yang berkata, kalau itu kayak enggak, itu parable lah, itu kisah zaman dulu, itu di sebuah kisah yang dilebih-lebihkan. Ada orang Kristen yang percaya Yesus, tapi mereka nggak percaya pada mujizat Kristus. Mereka nggak percaya dengan kuasa kemuliaan Kristus. Orang mati dibangkitkan, Lazarus mati dibangkitkan. Dia percaya Kristus, tapi dia nggak percaya ada mujizat, ada orang berjalan di atas air. Ada mujizat Kristus, dia percaya Kristus, tapi dia nggak percaya dengan mujizat lain yang lebih besar. Dia nggak percaya ada orang yang sanggup memeliharkan mata orang buta. Mereka berpikir itu hanya kisah yang dibuat begitu rupa, seperti kisah mitos-mitos zaman dulu. Tapi dia percaya bahwa ada orang namanya Kristus, ada nama Yesus, ada pernah hidup. Dia percaya kepada Kristus, tapi dia tidak percaya kepada keilahian Tuhan.
Ini sama, faith, percuma. Anda percaya Kristus tapi nggak percaya dengan apa yang dia kerjakan. Sama saja, Bapak, sia-sia. Nah, kata faith itu juga dicantumkan, ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, waktu Musa mengajar 10 perintah Allah. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, in vain. Percuma. Kita menyebut nama Tuhan. Yang dibilang menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia itu bukan sekedar, oh Tuhan, bukan itu, Bapak. Yang dibilang dengan sia-sia itu berarti begini, kita menyebut nama Tuhan, kita berdoa, tapi kita tidak percaya dalam hati kita bahwa dia sanggup melakukan, bahwa dia mampu melakukan, bahwa dia pernah bisa melakukan, atau akan melakukan yang besar itu dalam hidup kita. Jadi kita cuman formalitas, kita cuman sebut nama Kristus, nama Tuhan, ya karena kita diajarnya begitu, tapi kita nggak percaya. Ini iman yang sia-sia sekali, iman yang mati, dead faith dan vain faith sama modelnya. Hanya rupanya berbeda sedikit. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Dan banyak sekali orang Kristen terjebaknya di sini. Mereka hanya menunggu dead faith. Mereka nggak bergerak, mereka nunggu dulu. Kalau aku diberkati Tuhan, aku akan kasih perpuluhan ke gereja. Kalau aku diberkati Tuhan, aku kasih persembahan ke gereja. Kalau aku... Padahal firman nggak bilang begitu. Dia nggak bilang, tuailah, maka kau bisa menabur. Kan nggak begitu, Bapak. Taburlah dulu, melangkahlah dulu, bekerjalah dulu, jalanlah dulu, baru kita terima. Yang kedua dia bilang vain faith, sia-sia. Ngomong doang, doa panjang lebar, berharap panjang lebar, kepingin ini, kepingin itu, panjang lebar. Kadang kita pakai ayat firman untuk mengklaim janji-janji Tuhan, tapi kita nggak percaya. Banyak sekali Bapak Ibu yang begini. Ada orang yang di gereja, lagi doa, Tuhan tolong, aku percaya kau sanggup Tuhan, aku percaya kau mampu buat mujizat dalam hidupku. Tapi pulang, dia melakukan hal yang sama seperti biasanya. Ada satu contoh, ada kisah anak-anak Bapak Ibu yang sangat terkenal. Suatu ketika ada seorang yang beriman ceritanya. Lalu dia berdoa, Tuhan aku percaya, ini jadi daerah itu dilanda kekeringan, dia berdoa, aku percaya Tuhan mampu buat hujan. Sekarang setelah ibadah Tuhan pasti buat hujan. Singkat cerita dia berdoa, Pak, dan itu doa itu didengar oleh banyak orang. Sehari dia berdoa, 2 hari dia berdoa. Orang dengar, lama-lama sudah 3-4 hari dia berdoa, orang mulai tanya, Pak, kamu berdoa mau sampai kapan? Kok hujan nggak turun-turun? Lalu dia ngomong begini, besok sebelum gereja, sebelum ibadah minggu, hujan pasti turun. Singkat cerita, besoknya hujan nggak turun, Bapak Ibu. Lalu ditanyalah dia sama orang-orang, Pak, katamu hujan turun mana? Lalu singkat cerita, si pendeta ngomong, si bapak ini ngomong, itu kan kehendak Tuhan ya. Kita kan cuma berdoa, kita nggak bisa ngatur. Kita cuma bisa minta, jadi terserah dia mau kasih apa enggak. Lalu ada satu orang anak kecil datang. Dia datang ke gereja itu, dan satu-satunya orang dalam gereja itu yang datang ibadah dengan bawa payung, Bapak Ibu. Lalu anak itu nanya, Om, aku udah bawa payung. Hari ini hujan. Lalu orang nanya, tahu dari mana? Kan Bapak itu doa. Katanya hari ini hujan. Jadi saya udah bawa payung, udah siap-siap. Dalam kasus ini, Bapak Ibu, yang berdoa tidak percaya bahwa akan hujan turun. 1, dia juga nggak bawa payung. 2, dia sendiri yang ngomong, kan kita cuma minta, jadi terserah dia dong mau kasih apa enggak. Mau jawab atau enggak terserah dia. Ya kita kan cuma minta aja. Tapi anak ini, dia nggak ikutan doa, tapi dia percaya. Dia bawa payungnya. Action of faith. Dan kisah ini menyatakan, habis ibadah habis ibadah gereja, hujan deras datang di atas kota itu. Dan satu-satunya anak yang pulang selamat dengan kering, ya cuma yang bawa payung ini. Gitu. Tapi kita belajar dari kisah ini, Bapak Ibu. Kita perlu belajar sungguh-sungguh untuk percaya bahwa apa yang Alkitab kita katakan bukan sekedar mitos buatan yang dilebih-lebihkan, yang dicerah-cerahkan, yang diindah-indahkan, dihebat-hebatkan. Tidak. Kenapa? Karena kalau Anda belajar baik-baik, Anda baca baik-baik Alkitab kita, Anda akan mendapati bahwa ternyata di dalam Alkitab kita bukan hanya kisah-kisah indah yang ada di dalamnya. Bukan hanya kisah-kisah hebat yang ditulis di dalamnya. Tapi banyak juga dan lebih banyak kisah-kisah tragis, kegagalan-kegagalan orang di dalamnya. Kita tahu kisahnya Samson sampai dia buta, dicungkil matanya. Kita tahu kisahnya Daud sampai dia kehilangan tahta, sampai anak keluarganya semua berantakan. Kita tahu kegagalan dia, kita tahu semua kehancuran yang dialami. Kita tahu kisahnya
Petrus, kita tahu kisahnya Yudas, kegagalan mereka. Kalau memang Alkitab itu ditulis hanya untuk melebih-lebihkan, untuk mengindah-indahkan, untuk mengagung-agungkan saja, semua yang jelek itu pasti dihilangkan, Bapak Ibu. Nggak mungkin dimasukin. Tapi nyataannya saat ini, fakta mencatat, Alkitab kita menulis hal-hal hebat yang terjadi, hal-hal perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan, dan kehancuran, kegagalan juga ada di dalamnya. Artinya, Alkitab fair. Dia menulis apa adanya. Dan kita perlu belajar percaya sungguh-sungguh bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab adalah hal yang benar. Itu bagian dari iman. Iman yang ketiga, Alkitab menulis. Dan ini adalah bagian porsi terbesar dalam gereja Tuhan. Iman yang kecil, little faith. Matius 6 ayat 25 sampai 25 dulu deh. Matius 6 ayat 25 dia berkata ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu kata Alkitab. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Ayat 30 dia berkata, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Alkitab menulis bahasa Inggris, dia berkata ini, oh ye of little faith. Jadi dia ngomong, jangan khawatir apa yang kau makan, kau minum, kau pakai, sebab Tuhan akan menyediakan semuanya. Lalu dia tulis lagi, rumput di ladang saja, bunga-bunga di ladang saja, Bapak Ibu, didandani dengan begitu indah, kelopak warna-warni, bentuknya indah dan segala macam. Apalagi kita, kata Alkitab, hai kamu orang yang kurang percaya. Kalau dalam terjemah Indonesia dibilang sebagai kurang percaya. Tapi dalam terjemah bahasa Inggris dia berkata sebagai little faith, iman yang kecil. Dan Anda akan mendapati ternyata iman yang kecil ini itu ditulis dengan begitu banyak kali di dalam Alkitab, lebih banyak dari semua jenis iman yang lain. Waktu badai besar menghantam kapal murid-murid Yesus ada di buritan di bawah lagi tidur, orang-orang bangunkan dia, murid-murid bangunkan dia. Dia berkata, Tuhan, apa kau tidak peduli kita akan tenggelam? Lalu Tuhan berkata, mengapa kau tidak percaya? Hai kamu yang kecil imannya, kamu yang little faith, yang kurang percaya. Lain lagi Petrus. Petrus itu satu-satunya orang di dunia ini yang pernah berjalan di atas air selain Yesus, Bapak. Betapa hebatnya. Rekod itu. Tapi kita mencatat waktu angin sakal bertiup, dia ketakutan, dia jatuh, lalu dia berteriak minta tolong, tolonglah aku. Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata, mengapa engkau tidak percaya? You little faith. Ternyata Alkitab menulis bagian terbesar, terbanyak dalam porsi orang Kristen hari-hari ini adalah orang yang little faith, kecil imannya. Kita ke gereja, kita percaya, kita berdoa, kita berharap, kita melakukan tindakan, tapi hidup kita penuh dengan kekhawatiran terus, Bapak Ibu. Kita khawatir. Dari mana kita tahu kita khawatir? Salah satunya, contoh, orang khawatir itu susah tidur, Bapak Ibu. Kita depresi. Banyak orang Kristen hari ini sedang kesusahan untuk tidur. Mereka harus pakai minum obat tidur. Mereka harus pakai obat-obatan untuk tidur. Hanya untuk tidur. Padahal Alkitab mencatat, menulis dengan sangat jelas. Tidur itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang yang dia kasihi. Anugerah Tuhan buat Anda dan saya itu untuk bisa tidur, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sampai nggak bisa tidur, kita sedang kehilangan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang memikirkan hal-hal yang salah. Kita khawatir dengan hal-hal yang sudah dijamin oleh Tuhan. Sekian puluh tahun Anda dan saya kita hidup di dunia ini. Dan selama puluhan tahun itu belum pernah sekalipun Tuhan gagal menolong kita. Kalau gagal ya matilah kita, Bapak Ibu. Tapi kan kita masih hidup di dunia ini. Hitunglah berapa banyak masalah yang pernah kita hadapi. Toh, kita masih bertahan. Berapa banyak kali kita sakit, Bapak Ibu. Sampai masuk rumah sakit bahkan. Toh, kita masih tetap hidup. Berapa kali kita bangkrut atau ditipu orang, kita kekurangan uang. Toh, masih bisa makan, Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi hari ini saya berdoa, jangan khawatir dengan hidup Anda. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menolong. Dia menjamin, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Saya tahu ini bagian terbesar dalam porsi orang Kristen. Tapi jangan khawatir, itu perintah Tuhan. Sudah dibilang loh Bapak Ibu. Diperintahkan, bukan sekedar ditulis. Kalau bisa jangan khawatir ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi saya berdoa ini, kalau Anda berkata saya berada di sini Pak. Sama, kita banyak yang berada di sini Bapak Ibu. Tapi ayo kita move on lah. Kita lebih lagi cari Tuhan. Terutama di masa-masa seperti ini. Banyak sekali orang yang berubah jadi little faith. Kita khawatir dengan keadaan kita, khawatir dengan kesehatan kita, khawatir dengan keluarga kita, khawatir dengan segala macamnya. Saya bukan meremehkan COVID, bukan.
pandemik. Saya bukan mengajarkan udah jangan dianggap, bukan itu Bapak Ibu. Tapi walaupun di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Prokes harus jalan, tetap kita waspada, kita wise. Tapi lebih daripada semuanya, yang membuat kita selamat bukan hand sanitizer, yang membuat kita selamat bukan masker, bukan vaksin, tapi Tuhan, Bapak. Tapi jangan dibilang, oh berarti nggak usah vaksin, nggak usah masker, nggak usah sanitizer, biarin aja dong. Enggak, tetap wise. Tapi percayalah bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Yang keempat, Alkitab menulis. Matius 15 ayat 22. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Alkitab bahasa Inggris berkata ini, "Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith." Besar imanmu. Bukan big, great. Dalam terjemahan Inggris lebih bagus, great faith. Besar imannya. Dalam Alkitab hanya 2 kali ditulis Tuhan amazed tentang iman seseorang. Betapa besar dan hebatnya iman orang ini. Satu yang ini, satunya lagi dalam kitab Lukas. Waktu ada perwira Kapernaum, dia berkata, "Tuhan, aku percaya apa yang kau katakan akan terjadi, karena aku adalah seorang bawahan. Jadi kalau ada atasanku berkata A, aku lakukan. Kalau aku berkata kepada baruku A, dia lakukan. Sama seperti kau berkata sembuh, maka hamba-Ku sembuh." Lalu Tuhan berkata, "Iman sebesar ini belum pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel." Great faith. Iman yang besar, iman yang hebat, itu iman yang percaya, melangkah, dan sekaligus tahu bahwa saat itu juga akan terjadi. Ingat ya Bapak, bukan perasaan, bukan. Tapi karena sebuah pengenalan, iman kita bisa jadi besar. Contoh, kalau papa kita, orang tua kita berkata, "Nanti ya kita pergi jam 7 malam kita akan makan enak nanti." Kalau kita kenal bapak kita dengan baik, kita akan siap-siap jam 6. Oh, kita akan pergi. Kecuali kalau kita tahu bapak kita pembohong, itu lain urusan ya. Tapi kalau bapak yang normal, bapak yang wajar, kita sebagai anak waktu papa kita berkata itu, kita tahu, ayo, kita pasti jalan. Saya setiap kali dapat WhatsApp atau reminder dari gereja, "Pak, besok jangan lupa khotbah ya di GBI Sungai Yordan jam 7 misalnya." Saya nggak telepon lagi, saya nggak nanya, "Ini bener ya jam 7 ya? Jangan sampai salah loh. Ini bener saya kan? Ada buktinya nggak? Ada brosurnya nggak? Ada foto saya nggak dipasang? Ini jangan sampai salah." Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya. Jam 6 saya sudah jalan. Jam 7 saya sudah nyampe. Masalah di sana nanti tiba-tiba saya ditipu, dibohongi sama gereja terus berkata, "Oh sorry Pak, tadi kemarin guyonan." Itu urusan lain. Tapi selama ini belum pernah terjadi Bapak Ibu. Itu namanya great faith. Trust. Saya dengan pihak gereja, dengan sekretariat gereja juga nggak pernah bikin kontrak. "Bu, besok giliran saya loh ya. Jangan sampai dikasih orang lain loh. Ini jadwalku loh. Bikin kontrak tanda tangan, kasih materai." Enggak Bapak Ibu. Kita cuma ngomong aja, "Pak, besok ya." Oke, selesai. Dan gereja juga nggak neror saya. Jam 5 subuh, "Pak udah bangun belum? Jangan sampai telat loh ini. Ini nggak ada khotbah loh." Enggak Bapak Ibu. Because we believe. Dengan orang kita mudah lebih percaya. Apalagi kalau orang itu punya reputasi. Nah, masalahnya, kenapa kita susah percaya dengan Tuhan? Padahal reputasinya tidak diragukan lagi. Reputasinya bertahan ribuan tahun. Reputasinya bertahan dari sejak awal dunia dibentuk sampai hari ini, Bapak Ibu. Alkitab kita sudah umur 2000 tahun lebih. Dan masih terbukti sampai hari ini. Tidak pernah gagal sampai hari ini. Tidak mengecewakan sampai hari ini. Kenapa kita masih susah untuk percaya? Kenapa kita masih susah untuk trust dengan Tuhan? Saya berdoa sungguh-sungguh ini jadi refleksi diri buat kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu iman yang besar dalam keadaan yang susah seperti sekarang.
Dan saya berdoa di tengah-tengah iman yang besar itu, mujizat Tuhan juga nyata besar buat Anda dan saya. Iman yang terakhir, yang kelima. Alkitab menulis, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. And this is the victory that overcome the world, even our faith. Iman yang terakhir adalah iman yang mengalahkan dunia. 1000 boleh rebah di kiri, 10.000 boleh rebah di kanan kita, tapi kita tetap akan berdiri teguh karena iman kita mengalahkan dunia, Bapak Ibu. Yang mengalahkan dunia bukan koneksi kita, bukan harta kita, bukan pengalaman kita, bukan, tapi iman kita. Karena iman membuat Tuhan bergerak untuk kita. Waktu kita percaya, Tuhan meresponi itu. Waktu kita melangkah, Tuhan menjawab itu. Dan Alkitab menulis pada saat yang terakhir, ayat 5-nya dia berkata ini, siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi orang yang akan mengalahkan dunia adalah orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan segala kemuliaannya, dengan segala keagungannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kehebatannya. Tadi kita baca satu ayat berkata ini, kalau kita hanya percaya pada Yesus semasa kita hidup, kita adalah orang paling malang dari seluruh dunia. Kalau kita hanya percaya pada Tuhan semasa kita hidup. Kenapa? Karena Tuhan, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan jauh melebihi dari hidup kita. Dia sanggup menembus batas kematian, batas maut. Kalau kita cuma percaya hanya sebatas di hidup kita, Anda sedang kehilangan anugerah terbesar dalam hidup ini, Bapak Ibu. Surga, kemuliaan, kehidupan yang kekal. Coba baca dulu sebentar ya. 1 Yohanes 5:13 yang dia berkata ini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya, supaya Anda dan saya yang percaya kepada nama Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya Anda tahu bahwa Anda memiliki jaminan hidup yang kekal. Tujuan kita ikut Yesus kan bukan cuma sekedar hidup enak di dunia, Bapak. Tujuan kita ikut Yesus supaya kita memperoleh mahkota kehidupan pada akhirnya nanti. Jadi pengharapan kita, iman kita dengan Yesus bukan hanya terbatas pada dunia ini, tapi lebih daripada hidup kita, lebih daripada kematian, kita punya pengharapan yang jauh lebih besar. Kemarin, beberapa waktu lalu ada tragedi di bangsa kita, pesawat Sriwijaya Air menghilang, jatuh ceritanya. Lalu beberapa orang ada yang bertanya, Pak, kenapa Tuhan izinkan kejadian seperti itu menimpa orang-orang Kristen yang takut Tuhan? Karena di dalam penumpang itu ada beberapa anak-anak Tuhan. Lalu saya berkata begini, versi Alkitab Bapak Ibu ya, Alkitab tidak pernah menulis tentang cara orang dipanggil Tuhan. Oh, kalau caranya tidur tenang di ranjang, oh masuk surga. Enggak Bapak Ibu. Oh, kalau dia dipanggil dalam keadaan kecelakaan atau mungkin dimakan hewan buas, berarti dia masuk neraka. Tidak Bapak Ibu. Cara kita pulang tidak menentukan nasib kita. Tidak menentukan hasil kita. Cara kita pulang tidak ada urusannya dengan keadaan kita setelahnya. Yang menentukan kita setelah kematian itu bukan caranya kita waktu pulang, bukan. Tapi bagaimana cara kita hidup, cara kita percaya, cara kita beriman, cara kita mengenali Tuhan. Itu yang menentukan. Saya mengerti dan saya berduka sekali untuk Sriwijaya Air. Tapi cara mereka berpulang, perhatikan baik-baik, sangat tidak ada urusannya dengan di mana mereka akan berakhir setelah kematian. Ada tempat yang Tuhan siapkan masing-masing dan Tuhan yang menghitung masing-masing. Tuhan yang tahu, bukan kita. Jadi jangan kita yang judging, Bapak. Wah, kok tragis, kasihan mereka buat dosa apa? Nggak ada urusannya. Tapi bagian kita yang masih hidup hari ini, jangan hanya percaya untuk hidup kita saja. Jangan. Kasihan, Bapak. Sebab sesungguhnya yang berarti, yang paling berharga, yang paling menentukan bukan pada waktu kita hidup ini, tapi setelahnya. Ini yang menentukan Bapak Ibu. Karena ini kekekalan selama-lamanya. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, hari ini kalau ada di antara jemaat kita yang sedang kehilangan orang-orang terkasih, saya mau katakan ini buat Anda dan saya semua. Jangan depresi, jangan kecewa, jangan patah hati, jangan putus harapan. Sebab mereka yang sudah pulang lebih dulu dari kita, mereka sedang menikmati kekekalan dengan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi merasakan sakit, mereka sudah tidak merasakan lagi pergumulan, masalah. Mereka hanya menikmati kebaikan Tuhan. Yang kasihan siapa? Kita sebenarnya Bapak Ibu. Yang di sini, kita masih struggling, kita masih sakit, kita masih berjuang, kita masih pusing, kita masih menghadapi segala macam pergumulan.
Tapi hari ini, let us be strong. Mari kita jadi kuat, Bapak. Sebab iman kita tidak akan berakhir dengan kekecewaan. Iman kita berakhir dengan kemenangan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Di tengah pandemik, di tengah masalah yang silih berganti, di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita punya pondasi yang kuat dengan Tuhan. Kita bukan lagi jadi orang yang dead faith, faint faith sia-sia, atau yang little faith, percaya, tapi juga ragu-ragu, tapi juga khawatir. Kita stres sendiri, kita sakit sendiri, kita pusing sendiri karena kita ragu-ragu. Tapi paling tidak biar kita punya yang namanya iman great faith. Iman yang benar, yang besar, yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang percaya bahwa hidup kita aman dalam kendali tangan Tuhan. Orang lain boleh rancangkan apa yang jahat buat Anda dan saya. Keadaan boleh datang mendatangkan sakit penyakit buat Anda dan saya. Semua yang jahat boleh datang kepada Anda dan saya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menentukan segala-galanya. Orang mau rancang jahat, kalau Tuhan nggak izinkan, nggak jadi, Bapak Ibu. Penyakit silih berganti, mau sampar, mau COVID, mau segala macam. Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan terjadi buat kita, Bapak Ibu. Tapi kebalikan ya. Kalau memang Tuhan izinkan, kita mau pakai masker 10 lapis, ya mau ngomong apa? Tuhan memang izinkan. Kendali penuh di tangan Tuhan. Waktu kita sadar, kita mengerti dan kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali sepenuhnya atas kita akan jauh lebih mudah untuk menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Karena kita tahu segala sesuatu yang terjadi dengan izin Tuhan dan izin Tuhan mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Dan yang terakhir, biar kita masuk kepada victory faith. Iman yang berkemenangan, yang mengalahkan dunia, yang menembus batas maut. Sebab pengharapan kita bukan sekedar waktu kita hidup, tapi pengharapan kita sesudahnya kita akan hidup dalam kekekalan bersama Kristus. Kita menikmati semua janji Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang indah melimpah buat Anda dan saya. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini, biar kita semua pulang dari ibadah kita selesai dari ibadah kita, dengan hati yang diubah Tuhan, yang diperbarui Tuhan, dengan pengharapan yang baru, iman yang baru. Life is beautiful, hidup itu indah, Bapak. Sekalipun banyak masalah, tapi kita percaya bahwa masalah apapun yang datang dalam hidup kita, tidak akan melakukan perkara yang merusak selama Tuhan tidak izinkan. Dan kalau sampai Tuhan izinkan, percayalah bahwa Alkitab menulis segala yang Dia izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. So, berserah dengan Tuhan, Bapak. Percaya dengan Tuhan. Serahkan hidup kita dengan Tuhan, biar Tuhan menentukan yang terbaik buat Anda dan saya. Saya berdoa sungguh-sungguh, biar kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan dengan cara yang baru, dalam pengenalan kita yang baru, dalam iman kita yang baru dengan Tuhan. Biar kita tutup mata kita tundukkan kepala. Kita mau berikan hidup kita buat Tuhan, hati kita buat Tuhan. Bapa, terima kasih buat semua anugerah, kebaikan, kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan rancang buat kami. Sebab kami tahu dan kami memilih untuk percaya bahwa semua rancangan-Mu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, Tuhan buat dalam hidup kami, setiap pemeliharaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami hari ini. Biar kami melangkah, kami berubah dari dead faith, faint faith, dari iman yang sia-sia, dari iman yang kecil, kepada iman yang besar, great faith, dan kepada iman yang berkemenangan yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan kemustahilan. Iman yang mengadakan hal-hal yang ajaib, perkara-perkara yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Karena Tuhan yang perkasa, yang ajaib itu adalah bersama-sama dengan kami. Jamah hari ini setiap kami Tuhan, jamah setiap hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan kesembuhan, sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan buat perkara ajaib, biar Tuhan jadikan kesaksian dalam hidup setiap kami, betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian sudah berakhir ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat.
dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, hati kami dipenuhi. Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu lewat firman yang Kau berikan Tuhan, lewat Pak Deki Pandowo. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami, bahkan Tuhan menjadi pedoman buat kami Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kami Tuhan pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami semakin dikuatkan. Dan kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau tetap menyertai kami Tuhan dalam setiap masalah kehidupan kami. Berkati Pak Deki Tuhan, dengan berkat yang melimpah, Engkau turut campur dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Engkau juga berkati keluarganya ya Bapa. Biarlah semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri kebaktian online pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri, biarlah kami dapat menerima berkat yang dari Engkau. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, yang selalu memberkati kita, memberkati keluarga kita, menyertai keluarga kita, bahkan memberikan hikmat buat kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kalau kita sudah menerima berkat, jadilah berkat juga buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.